bersamaan dengan pekerjaannya. Fayan wisyakhsu, maka niat oleh seseorang raf'al hadatsil asghari, akan menghilangkan hadas kecil, wa takunu niyatu, dan ada oleh niat makrunatan, itu yang dibarengkan bi ghusli awwali juz'in, dengan basuhan pertama bagian minal wajhi, dari muka. Wa mahalluha al-qalbu, bermula tempatnya niat itu di dalam hati. Wa hukmuhal wujubu, hukum niat itu wajib. Artinya kalau tidak niat tidak sah menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak wajib. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah sah wudu walaupun tidak niat. Wudu aja langsung jadi Iya, iya, nggak niat lagi. Kalau yang lainnya kudu niat. Wal maqsudu minha tamyizul ibadati minal adah, bermula tujuan daripada berwudu atau berniat. Tujuan niat adalah, itu kan tiga mazhab berpendapat sama, satu mazhab beda. Tapi ini kagak niat itu ya sah dari hukum dia. Ya untuk dia. Jadi yang pengikut Imam Hanafi wudu nggak usah niat, gitu. Pengikut niat, gitu. Tidak pindah gitu. Iya. Tahu kita. Kita tanggung jawab sama. Jadi itu jawab enggak ya? Itu yang dari umpamanya kita wudunya ngikut imam Imam Hanafi, wudu nggak niat gitu, tapi kemudian mengusap kepalanya ikut Imam Syafi'i, itu tidak diusap seperempat kepala, cuman sedikit saja rambut kepala. Nah, kemudian dia senggolan sama perempuan gitu. Kemudian kata dia, saya emang gak batal. Kenapa? Kan saya niatnya menurut Imam Abu Hanifah niatnya gitu. Tapi ketika ngisin kepala, kamu ngikut siapa? Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i batal tuh gitu. Nah, ini namanya disebut talfik, yang tidak diperbolehkan, mulafak. Talfik. Iya. Jadi ngambil yang mudah-mudah saja. Enak-enak aja. Jadi kalau mau ikut satu qodiyah. Di bab wudu ikut paket. Satu paket. Tujuan daripada niat adalah membedakan ibadah dari adat. Nah, gitu. Niat. Jadi seperti umpamanya duduk di masjid. Orang duduk di masjid, kalau duduk saja istirahat, ya bukan ibadah. Adat, bukan ibadah. Tapi ketika dia duduk kemudian niat itikaf, maka dapat pahala ibadah. Gitu. Nah, apa kaitan dengan wudu? Nah, begitu juga orang basuh muka, banyak orang nggak wudu, basuh muka, basuh tangan gitu, karena menghilangkan atau ngantuk, gerah, supaya dingin, ya supaya segar. Nah, itu ya namanya bukan ibadah, biasa adat. Ya, tapi dengan niat maka menjadi
ibadah. Itu mandi gitu Jadi juga. ada pahalanya. Ya, kalau ibadat ada pahalanya. Syartuha, syarat niat itu adalah Islamun nawi. Islamnya orang yang niat itu. Itu Islam. Wa tamyizuhu, dan tamyiz. Ya. Wa ilmuhu bil manwi, dan ia mengetahui kepada yang diniatinya. Ngerti apa yang diniati. Wah, ini niat wudu, ini niat mandi, ngerti. Wa adamut ta'liqi, dan tidak ditaklik. Ya. Nawaitul wudu'a insyaallah, namanya taklik. Insyaallah. Ya, itu tidak sah namanya. Saya berwudu insyaallah. Kalau insyaallah itu niatnya taklik tidak sah. Tapi kalau ucapan insyaallah itu tabarrukan, maka sah. Insyaallah saya mau duduk, tidak saya. Iya. Jadi nawaitul wudu'a insyaallah. Oh, niat saya berwudu insyaallah. Ribut-ribut aja. Iya. Atau saya niat wudu kalau Zaid datang. Nah, itu namanya taklik. Iya, Zaid datang atau tidak datang nggak sah wudunya. Tapi kalau pas dia datang bisa nggak? Ya? Pas dia datang saya berarti. Cuma yang ditaklikan datang. Enggak. Datang kayak nggak datang kayak nggak sah. Iya. Ada mutaklik, tidak boleh ditaklik. Iya, jadi saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau Zaid datang kemari, kalau jadi Zaid kemari, semuanya. Itu Zaid datang apa tidak sah. Ini dalam bab niat, termasuk ketika sholat. Lagi sholat, nah, lagi sholat pikirannya ngayah kemana-mana. Dia pikir, loh iya tadi saya punya janji sama tamu tuh, ntar mau ada tamu kemari. Ntar kalau tamu datang batal sholat saya batalin. Udah batal seketika itu juga. Iya, seketika itu juga batal. Iya, karena niatnya tidak mantap. Itu namanya taklik. Jadi niat itu harus dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam, itu tidak boleh terganggu, tidak boleh robah. Waktuha awalul ibadat ila shaum. Ya, waktu niat itu adalah permulaan ibadat. Ya, dalam bab wudu awal ibadatnya adalah muka. Jadi ketika bagian pertama muka itulah tempat niat. Illa shauma, kecuali puasa. Nah, karena puasa hubungannya dengan waktu. Niatnya malam. Ya. Ya, hubungannya dengan waktu dan sulit sekali, artinya membarengkan waktu dengan niat itu. Niat dengan waktu imsak itu atau waktu masuknya berpuasa itu sangat sulit. Ya. Sebab kalau kelewat dari waktunya berarti nggak sah niatnya. Karena itu boleh di awal waktu. Yang penting malam hari. Ya, kalau malam itu maksudnya dari mulai maghrib itu malam sudah. Berarti sudah boleh. Boleh niat. Itu habis buka ini kita niat lagi udah boleh. Ya. Langsung nyambung. Ntar makan lagi, minum lagi, nggak batal. Enggak. Jadi niatnya tetap tidak batal. Ya, jadi tidak batal sebab makan dan minum. Enggak usah niat lagi. Seperti umumnya kita setelah sholat tarawih kita niat tuh. Nah, setelah niat sholat tarawih niat, nah itu shaumul ghadin rame-rame. Nah, kemudian setelah itu pagi jam 4 kita sahur. Lah kan udah niat puasa, sahur nggak apa-apa, boleh gitu ya.
Jadi tidak batal niat puasanya sebab sahur itu. Nah, ini keistimewaannya niat di dalam puasa. Beda. Iya. Berbarengan. Nah, kalau berwudu mah umpamanya niat berwudu kemudian iya ada yang membatalkan wudu ya batal gitu. Niat wudu kemudian ada yang batalkan wudu ya batal wudu lagi. Tapi kalau puasa tidak. Sudah niat ada yang makan itu kan membatalkan puasa makan. Nyampur. Itu tidak batal puasanya. Tetap artinya niatnya tidak batal. Ini merupakan keistimewaan. Ya, dan niat itu tadi tempatnya di hati. Itu jadi sering diingatkan kalau niat bersama-sama ketika habis tarawih, jangan lupa hatinya kudu ikut. Jangan gerowokan mulutnya doang. Iya, gerowokan mulutnya, main kenceng-kencengan, giliran hatinya nggak niat, nggak sah puasanya. Kasihan itu. Iya. Yang niat rame-rame. Iya, yang niat rame-rame. Makanya kudu sering diingatkan ke jamaah. Biar cerewet, biar tiap malam ngomongin dalam hati, niat itu dalam hati. Wa kaifiyatuha, cara niat. Bermula caranya niat adalah takhtalitu bihasabil abwab, ya berbeda-beda sesuai dengan bab-babnya. Ya bab wudu yang niatnya nawaitu rafal hadasil asghar. Kalau babnya mandi ya nawaitul ghusla li rafil hadath. Kalau niatnya puasa ya nawaitu shauma ghadin, masa niat puasa nawaitul wudu'a. Beda-beda sesuai dengan babnya. Faidatun, bermula ini adalah satu faidah. Lau nawa, mulai kata niat oleh orang biwudu'ihi, dengan wudunya niat as-salat akan salat fi waqtil karohati, di waktu yang dimakruhkan. Faedah itu saja yang paling lebih paham aku. Faedatun. Iya, faidatun. Penggunaan. Iya, jadi yang akan jadi ini merupakan manfaat. Ya, manfaat. Iya, artinya ini kata-kata yang akan diucapkan oleh Tuan Musannif ini sangat penting, sangat ada gunanya, ada manfaatnya gitu. Apa tuh? Andai kata orang niat dengan wudunya untuk sholat, ya, tapi di waktu yang dimakruhkan, seperti sekarang nih, setelah sholat subuh, belum terbit matahari, mau wudu untuk sholat sunnah mutlak, nah itu nggak sah, wudunya tidak sah. Nah ini faedah namanya. Ini jadi wudu itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Jadi kalau umpamanya dia wudu setelah sholat asar, gitu, untuk apa wudunya ini? Untuk sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, gitu. Maka tidak sah wudunya. Mengapa? Gitu. Ditala'ubih tadi. Jadi wal murad an-naflal mutlak, gitu ya. Jadi yang dimaksudkan adalah sholat sunnah mutlak. Lam yasihha, maka tidak sah wudunya, litala'ubihi, karena bermain-mainnya dia. Itu namanya main-main. Tapi kalau asal wudu aja, ya, wudunya untuk menjaga supaya daim, supaya tetap suci, gitu. Jadi jangan dikaitkan dengan perkara itu ya. Iya, dengan kalau niatnya sholat, untuk sholat ya tidak sah. Iya, kalau niatnya untuk baca Quran sah, gitu. Aduh, saya mau baca Al-Quran nih menjelang maghrib, gitu. Wudu dulu. Nah, wudunya untuk baca Al-Quran sah. Gitu. Tapi kalau
niatnya saya wudhu. Iya. Setelah asar. Iya, di waktu setelah sholat asar, waktu kita nganggur, kita terbersit, mendingan sholat aja nih, wudhu dulu. Nah, surat. Wudhunya kagak sah. Iya. Sholatnya nggak sah. Ya apalagi gitu ya. Karena tidak diperbolehkan sholat setelah sholat asar, setelah sholat subuh, saat matahari terbit, saat matahari lurus gitu. Dan saat matahari tenggelam. Ada 5 tempat yang tidak diperbolehkan sholat. Sholat lurus itu belum zuhur ya? Belum. Ya kalau gesernya 6 kali ya kalau tenggelam. Ya lihat beda-beda waktunya, bisa berubah-ubah. Ya, jadi kalau masih lurus itu persis di khatulistiwa itu nggak boleh sholat. Kalau bayangan kita nggak ada ya? Ya kalau pas tanggal-tanggal tertentu, ya. Ya kalau di Pontianak sana, kalau pas di garis khatulistiwa gitu, ketika pas duhur, pas lurus kita nggak ada bayangan. Tapi kalau di sini mah ya ada bayangan, kecuali tanggal-tanggal tertentu, gitu ya. Ada tanggal-tanggal tertentu. 1 tahun 2 kali itu ada orang tidak ada bayangan. Nah kalau udah gelincir baru masuk zuhur, itu baru sholat, boleh lagi sholat, gitu. Nah itu faedahnya tuh. Jadi sedikit itu faedah, cuma segitu aja. Jadi launawa biwudu'ihi as-sholata fi waqtil karahati wal muradu an-naflah mutlaqah lam yasihha li tala'ubihi. Gitu. Tapi kalau niatnya sholat sunnah mutlak. Nah, kalau niat sholatnya sholat qodok, enggak apa-apa, boleh. Habis sholat asar, nah saya punya qodok zuhur nih tadi, nyolat sholat qodok zuhur, enggak apa-apa, boleh. Gitu. Bukan sholat mutlak, sholat mutlak. Atau wal muradu an-naflah, maksudnya badal dari as-sholat. Ya. Bacanya. Wal muradu an-naflal mutlaq. Badal dari sholat. Atau al muradu an-naflul mutlaq ya. Khobar aja. An-naflul mutlaq. Wal muradu an-naflul mutlaq. Ya khobar murad. Ya, jadi kalau sholat sunnah mutlak gitu yang tidak, nah kalau sholat sunnahnya itu yang punya sebab, ya, sebabnya sebab yang mutaqaddim atau sebab muqarin itu boleh juga wudhu. Habis sholat asar ada gerhana bulan atau gerhana matahari, itu kita sholat gerhana, berwudu untuk sholat gerhana, itu boleh namanya. Itu bukan sholat mutlak, itu sholat ada sebabnya. Atau itu namanya sababnya sabab mutaakhir, sabab muqarin, atau sababnya mutaqaddim, sholat jenazah. Ya, sholat jenazah, nah kita mau sholat jenazah wudu dulu, ya itu boleh karena bukan sholat sunnah mutlak. Itu jenazah itu karena ada sebabnya, ya sebabnya mutaqaddim, mendahuluinya. Ya, tapi kalau sebabnya mutaakhir nggak boleh juga, nggak sah. Mutaakhir itu umpamanya mau berangkat umroh, itu habis sholat asar kita berangkat jam 5, itu berangkat ke bandara dari sini. Itu setelah sholat asar kita niat sholat safar, sholat khuruj, gitu. Sholat safar. Ya, sholat safar itu ada sebab dia safar, tapi safarnya belum dikerjakan, dia masih di rumah. Ya, berarti safarnya mutaakhir. Ini namanya sebabnya mutaakhir. Maka nggak boleh. Iya,
sebabnya itu di belakang, setelah dikerjakan sholat baru berangkat. Kalau tadi kan sholat jenazah, Iya, mati dulu, mati dulu. baru disolatin. Iya, bukan disolatin kemudian mati, enggak. Iya. Iya, Namanya mutaqaddim. iya, namanya mutaqaddim. Kalau mutakhir kerjain duluan. Iya. Seperti istikharah. Istikharah itu sama, karena istikharah itu peristiwanya belum terjadi. Berarti istikharah itu mesti di belakang gitu. Iya, mutaakhir. Jadi kita sholat istikharah, mau nikah lagi umpamanya. Istikharah dulu gitu ya. Setelah zuhur atau setelah asar atau setelah subuh itu enggak sah. Karena nikahnya belum. Namanya mutaakhir. Mas safar juga sama. Sama, safar, ya, mutaakhir, ya, istikharah, ya, sama, karena apa namanya mutaakhir. Wa ghuslul wajhi, dan membasuh muka, ya, ghuslu. Wa tuluhu, bermula panjangnya muka, min manabiti sya'rir ra'si, yaitu dari tempat tumbuh rambut kepala, al-mu'tad yang biasa, ila tahdi majma'il lahyaini, sampai ke bawah pertemuan dua rahang. Panjangnya dari sini ke sini, di pertemuan dua rahang. Janggut, bawa janggut. Ya, bawa janggut. Wa arduhu, bermula lebarnya minal udun ilal udun, dari itu kuping kanan sampai kuping kiri. Wa yajibu izalatu ma alal wajhi, wajib menghilangkan apa saja yang ada di muka, min wasakhin, dari kotoran, ya, auromasin, atau tai mata, rebek gitu. Yamna'u, yang mencegah, min usulil ma'i, dari datangnya air. Wa yajibu ghuslu sya'ril wajhi, wajib membasuh rambut muka, tohiran wa batinan, itu yang di luar maupun yang di dalam. Min hudbin, nah, jadi hudbin ini termasuk wajib dibasuh. Hudbin itu bulu mata. Bulu mata itu yang di sini, hudbin. Hajibin yang di atas, hajib alis, hajib. Syaribin, kumis di bawah hidung. Anfaqatin, di bawah bibir. Ini anfaqoh ini. Iya, tahu apa namanya ini? Kalau di sini apa namanya? Anfaqoh. Hah? Apa kok yang besar apa ya? Dibilang Iya. jenggot bukan. Iya, bukan Di sini? jenggot ini. Ini. Di bawah bibir ini. Ada satu ya. Itu udah tahu Iya. apa itu. Ya kadang-kadang nggak punya nama. Iya, kadang-kadang kita nggak tahu namanya, nggak punya namanya. Kalau bahasa Arab lengkap tuh. Anfaqoh ada. Wa adarin, adar sini. Adar. Rambut adar. Wa maudhi'il ghamami, dan tempat-tempat apa namanya, poni, rambut-rambut poni. Wa nabata alai syar, yaitu sesuatu yang tumbuh atasnya rambut, minal jabati, dari jidat, poni, rambut-rambut yang kecil-kecil. Kemudian walih yatil muskili, wajib juga min lihyatil muskili, jenggotnya muskil, jenggotnya banci yang muskil. Banci muskil itu yang punya dua kelamin. Wal mar'ati, dan perempuan ada jenggotnya, itu wajib dibasuh